Di Pulau Bawean, terdapat sebuah cerita mistis yang menakutkan tentang hantu Oreng Pote. Sesosok makhluk gaib yang sering muncul di malam hari, menghantui para penduduk desa dengan kehadirannya yang menakutkan. Penampilannya yang menyerupai manusia namun dengan kulit pucat seperti mayat membuatnya menjadi sosok yang menakutkan dan menjauhkan siapapun yang melihatnya. Cerita dimulai di sebuah desa kecil di Pulau Bawean, yang dikelilingi oleh hutan lebat dan kegelapan malam yang menyelimuti. Di desa tersebut, tinggallah seorang gadis muda bernama Sinta. Sinta adalah seorang gadis yang ramah dan ceria, namun dia selalu merasa kesepian karena kehilangan orang tuanya dalam sebuah kecelakaan kapal yang mengerikan beberapa tahun yang lalu. Suatu malam yang gelap dan angin yang berdesir, Sinta sedang pulang ke rumah setelah menghadiri acara keluarga di desa tetangga. Saat melewati jalan yang sepi di tengah hutan, Sinta tiba-tiba merasa seperti diikuti. Dia mempercepat langkahnya, tetapi suara langkah kaki yang mengejarnya semakin dekat. Sinta berbalik, dan di antara bayang-bayang pepohonan, dia melihat sosok yang menyeramkan, hantu Oreng Pote. Makhluk itu memiliki penampilan seperti manusia, tetapi kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Sinta merasa terpaku, tidak bisa bergerak, terkunci dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Hantu Oreng Pote melangkah mendekati Sinta dengan gerakan yang lamban dan mengancam. Dia terdengar bergumam dalam bahasa aneh, menggoda Sinta untuk mengikutinya ke dalam kegelapan hutan. Sinta yang ketakutan, berusaha melarikan diri, tetapi kakinya terasa lemah dan tak berdaya. Tiba-tiba, dari kegelapan malam, muncul seorang pemuda misterius. Dia adalah Aji, seorang penjelajah yang terbiasa dengan cerita-cerita mistis di Pulau Bawean. Dengan berani, Aji melawan hantu Oreng Pote, menggunakan ilmu gaib yang dia pelajari dari leluhurnya. Sementara itu, Sinta bersembunyi di balik pohon, mengamati pertarungan antara Aji dan hantu Oreng Pote. Aji menggunakan mantra-mantra kuno untuk menahan hantu itu, mengelilinginya dengan lingkaran api yang membara. Hantu Oreng Pote merintih dan berteriak kepanasan saat terperangkap dalam jebakan gaib yang dibuat olehnya. Aji berhasil mengusir hantu Oreng Pote dan mengirimkannya kembali ke alamnya yang gelap. Sinta, yang kini merasa aman, berterima kasih kepada Aji atas bantuannya. Sejak malam itu, Sinta dan Aji menjadi teman dekat. Mereka sering bertukar cerita tentang misteri di Pulau Bawean dan menjelajahi keindahan alam yang mempesona. Kisah tentang hantu Oreng Pote menjadi misteri di Pulau Bawean. Meskipun hantu Oreng Pote tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, cerita ini menjadi pengingat bahwa di tengah kegelapan, selalu ada cahaya yang bersinar, dan di dalam ketakutan, selalu ada keberanian yang dapat ditemukan. Setelah pertemuan yang menakutkan dengan hantu Oreng Pote, Sinta dan Aji terus menjelajahi kehidupan di Pulau Bawean. Namun, malam tidak selalu tenang di Pulau Bawean. Beberapa bulan kemudian, desa itu kembali diguncang oleh ketakutan. Berita tentang serangkaian penampakan hantu Oreng Pote kembali beredar di antara penduduk desa. Walaupun Aji dan Sinta telah mengusirnya sekali, rupanya makhluk itu belum sepenuhnya meninggalkan wilayah itu. Sinta dan Aji memutuskan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kembalinya hantu Oreng Pote dan bagaimana mereka dapat mengatasi kehadirannya. Dengan pengetahuan gaib dan keberanian yang dimilikinya, Aji mulai menyelidiki keberadaan makhluk itu. Dia menemukan bahwa seorang dukun jahat dari luar desa telah memanggil hantu Oreng Pote untuk menyebabkan kekacauan di Pulau Bawean. Dukun tersebut ingin menakut-nakuti penduduk desa dan memaksa mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka. Sinta dan Aji merumuskan rencana untuk menghadapi dukun jahat tersebut dan menghentikan ritual yang memanggil hantu Oreng Pote.
Mereka meminta bantuan dari sesepuh desa dan bersama-sama menyusun strategi untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam desa mereka. Pada malam yang ditentukan, Sinta, Aji, dan rombongan sesepuh desa berangkat ke tempat yang disebut-sebut sebagai pusat kekuatan gaib. Saat mereka tiba, mereka menemukan dukun jahat sedang sibuk melakukan ritual gelapnya. Hantu Oreng Pote pun mulai muncul, memenuhi ruangan dengan kehadiran yang menakutkan. Aji memimpin upaya untuk memutuskan ritual tersebut dengan menggunakan ilmu gaibnya, sedangkan Sinta memberikan dukungan moral kepada penduduk desa yang mengawal mereka. Dalam pertarungan gaib yang sengit, Aji mampu menghentikan ritual dan memutuskan ikatan antara dukun jahat dan hantu Oreng Pote. Dengan demikian, desa Pulau Bawean terbebas dari ancaman gelap yang telah menghantui mereka. Setelah keberhasilan mereka, Sinta dan Aji dianggap sebagai pahlawan di desa. Demikianlah kisah singkat tentang hantu Oreng Pote yang menjadi misteri di Pulau Bawean. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.